Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum uji daya hambat bakteri metode difusi. Saya selaku ketua, Rahmatullahi Denanda, dan rekan saya Rahma Priyanti Safira. Saya Dimana Nayani Kendra. Saya Nova Wulandari. Saya Solisno Hidayah. Saya Lara Sutundapis. Saya Widya Setia Pratama. Saya Nurus Naini. Saya Nabila Azharani. Jadi di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Sebelum memasuki laboratorium, kita harus memastikan memakai APD yang lengkap, mulai dari jas lab, handscoon, dan masker. Terus alat dan bahan yang akan digunakan, pertama ada pelubang gabus, abispiritus, ada cengkeh sebagai bahan alat, aquades, ada mikropipet, yellow tip, sama ini media NA-nya. Terus hand sanitizer, tisu, korek api, terus sama ose bulat, suspensi bakteri. Cara kerja secara aseptis yaitu menyemprotkan hand sanitizer ke meja kerja. Baik, yang pertama siapkan bunset, molek, OC, dan media pensuspensinya. Media MA. Selanjutnya, nyalakan bunsen. Yang pertama yaitu kita dekatkan dengan api bunsen dalam untuk steril. Terus memanaskan jarum OC sampai berpijar. Suspensi bakterinya dihomogенkan. Selanjutnya, proses inokulasi dilakukan pada media dengan menggunakan ose bulat. Inokulum diambil secara aseptik kemudian diratakan di permukaan media NA menggunakan metode spread plate. Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan suspensi bakteri secara merata di seluruh permukaan media agar pertumbuhan koloni dapat terjadi secara homogen. Secara aseptik, media dilubangi menggunakan pelubang gabus, kemudian bagian media yang terpotong dikeluarkan. Proses ini dilakukan pada beberapa titik yang berbeda hingga dalam satu media terbentuk 4 lubang sumuran. Setiap lubang sumuran dibuat dengan jarak yang teratur sehingga zona hambat yang terbentuk tidak saling tumpang tindih dan hasil pengamatan dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mikropipet yang ukuran 10-100 mikroliter. Ini cara penggunaannya harus diatur dulu sesuai karena kita akan menggunakan yang 50 mikroliter. Dan yang kedua ada yellow tip yang digunakan untuk 10-100 mikroliter. Pada tahap ini, kita akan menambahkan 50 mikroliter larutan ke dalam 4 lubang sumuran yang telah disiapkan sebelumnya. Sumuran pertama diisi dengan aquades dan digunakan sebagai kontrol negatif. Sumuran kedua, ketiga, dan keempat masing-masing diisi dengan larutan cengkeh yang telah disesuaikan konsentrasinya sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan. Penambahan dilakukan dengan volume yang sama yaitu 50 mikroliter untuk memastikan hasil pengamatan yang konsisten. Pembungkusan untuk media bakteri.
Setelah dibungkus dan diberikan label, lalu kita masukkan ke dalam inkubator. Atur waktu dan suhunya. Pertama kita atur suhu. Kita atur suhunya sampai 37 derajat Celcius. Kita klik. Setelah itu kita atur waktunya. Waktunya selama 24 jam. Kita klik. Sudah. Selanjutnya, tahap terakhir bagian desinfeksi yaitu membersihkan area kerja menggunakan hand sanitizer dengan cara searah. Uji daya hambat antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Aktivitas antibakteri ditunjukkan oleh terbentuknya zona bening di sekitar sumur atau cakram pada media agar. Pada cawan Petri ini terlihat beberapa perlakuan, yaitu kontrol negatif dari Aquades dan kontrol positif dari antibiotik di tengah-tengahnya, serta ekstrak cengkeh dengan konsentrasi 50%, 75%, dan 100%. Pengukuran zona hambat dilakukan setelah inkubasi selama 24 jam. Diameter zona hambat diukur pada dua arah, yaitu horizontal dan vertikal. Pada konsentrasi 50% didapat diameter horizontalnya 1, diameter vertikalnya 1,1 dibagi 2. 1 ditambah 1,1 sama dengan 2,1 dibagi 2, hasilnya 1,05. Hasilnya yang ini diubah ke satuan milimeter menjadi 10,5. Terus pada konsentrasi 75%, caranya masih sama, yaitu mengukur diameter horizontal ditambah vertikal. Di sini didapatkan horizontalnya 1,5 ditambah 1,4 vertikal dibagi 2 sama dengan 2,9 dibagi 2 lagi, hasilnya 1,45. Diubah ke satuan milimeter menjadi 14,5. Terus konsentrasi 100% horizontal plus vertikal, didapat horizontalnya 2, vertikalnya 2 ditambah 2 jadi 4. Jangan lupa dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang didapat diubah menjadi satuan milimeter menjadi 20 mm. Pada kontrol negatif Aquades ini kan tidak didapat zona bening. Walaupun tidak didapat zona bening atau zona hambat, tetap diukur. Karena di sini kita tidak dapat zona bening horizontal dan vertikalnya, makanya kita taruhkan dia 0. Horizontalnya 0, vertikalnya 0. 0 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadinya walaupun diubah ke milimeter tetap dia 0.
Terus pada kontrol positif di sini didapat zona beningnya lumayan besar. Kita hitung dari horizontal dan vertikal. Horizontalnya didapat 2, vertikalnya 2,5 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 2,5 diubah ke satuan milimeter menjadi 25. Jadi berdasarkan interpretasi hasil yang diperoleh didapatkan pada konsentrasi 50%, hasilnya 10,5 ml, termasuk ke kategori kuat. Pada konsentrasi 75% diperoleh 14,5 mm. Ini juga termasuk kategori kuat. Pada konsentrasi 100% didapat 20 ml, termasuk ke kategori sangat kuat. Pada kontrol negatif Aquades ini termasuk lemah. Sedangkan pada kontrol positif didapat 25, termasuk ke kategori sangat kuat. Jadi bakterinya sangat rentan. Sekian penjelasan dari saya.